Memanfaatkan media sosial dan menjaga kepercayaan jamaah, seorang pemuda sukses menjalankan bisnis travel umroh sejak 2018 sudah memberangkatkan lebih dari 4.000 jamaah umroh. Menariknya, sebagian keuntungan bisnis travel umroh ini didonasikan untuk pembangunan sekolah dan pesantren khusus penghafal Quran. Dan berikut kisah inspiratifnya dalam program seputar Ramadan RCTI Bisnis Muslim Milenial. Bagaimana pertolongan Allah itu datang, ya saya rasa yang itu berangkat dari niat gitu. Niat kita apa bangun bisnis ini gitu. Dari awal juga kita bangun bisnis ini bukan untuk memperkaya diri gitu. Kami membangun bisnis ini niatnya dari awal adalah memudahkan jemaah atau tamu-tamu Allah yang Allah undang untuk berangkat ke Baitullah. Ya, jadi dari awal itu Mbak, nama bisnisnya bukan Bisa Umroh, tapi Umroh Backpacker. Lahir di tahun 2018, lahirnya dari keresahan. Karena waktu itu banyak travel umroh yang muncul dengan harga murah, tapi akhirnya menjadi momok gitu. Karena banyak yang jadi korban penipuan akhirnya. Nah, ketika itu akhirnya kami hadir 2018 pertengahan kami hadir untuk keberangkatan di akhir 2018 itu sendiri dengan nama Umroh Backpacker. Nah, alhamdulillah atas izin Allah berangkatlah kurang lebih 2 bus dan kemudian disusul dengan keberangkatan berikutnya. Ada yang sampai 3 bus, 4 bus gitu. Nah, kemudian testimoni dari jemaah Umroh Backpacker, mereka bilang ini nggak sesuai mas namanya Umroh Backpacker gitu. Soalnya Mas Erwin tuh ngasih hotelnya yang Masya Allah banget gitu kan, hotelnya bagus, di Mekah hotelnya bagus, di Madinah hotelnya bagus gitu, kenapa nggak diganti nama aja mas? Ya namanya usaha itu kan pasti ada jatuh dan bangun gitu kan. Nah kami tuh ada uang yang mengendap Mbak di pihak lain. Ketika pandemi selesai bulan Agustus 2022 kita mau berangkat, ternyata orang yang tadi kita amanahkan uang ini itu ternyata nggak bisa dihubungin dan menghilang. Jadi kami sempat mengalami kerugian sekitar 1,7 miliar. Tapi alhamdulillah atas izin Allah kami berusaha untuk mencari jalan keluar, tanpa harus berhutang gitu, dan akhirnya pelan-pelan sampai hari ini walaupun memang belum semuanya terselesaikan, tapi alhamdulillah sampai hari ini tidak ada satupun jemaah yang tidak kami berangkatkan dan tidak ada kami punya hutang di luaran. Ketika pandemi ini kan kita nggak ngapa-ngapain ya Mbak gitu. Kita nggak ngapa-ngapain, akhirnya kepikiran, aduh anak-anak juga nggak sekolah gitu kan. Akhirnya dari situlah kepikiran untuk membuat sekolah dan pondok pesantren gitu. Terus kemudian ya atas izin Allah berdirilah pondok pesantren kita. Sampai hari ini Mbak, alhamdulillah Bisa Umroh ini menjadi penopang utama berjalannya pondok pesantren dan sekolah Quran kita. Bisnis kita ini bukan bisnis yang ngejar dunia. Bisnis kita ini bisnis yang mau ngejar akhirat. Makanya setiap kali kami merasa kami sudah cukup nih untuk operasional gitu ya, bayar karyawan, terus kemudian lain-lainnya itu udah selebihnya buat pondok gitu.
Ya entah itu buat operasional, entah itu buat bebasin lahan. Di bulan Ramadan itu kita sengaja tidak ada keberangkatan. Jadi di saat orang mungkin malah bisa dibilang umroh Ramadan itu untuk sebagian besar travel itu adalah ibarat orang bertani itu panen besar, Mbak. Salah satunya adalah umroh Ramadan dan haji. Tapi buat bisa umroh justru kami balik gitu. Bisa umroh ini adalah waktu istirahat buat kami. Gitu, waktu istirahat buat kami agar kami bisa fokus untuk beribadah di bulan Ramadan, ya, memaksimalkan ibadah bersama keluarga kami. Gitu kira-kira, Mbak.